Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro dan Mbak Sis. Selamat datang di channel Pustaka Gema Media. Bersama saya Om Dudi sebagai penulis buku SKS yang akan membahas soal penalaran umum. Dan tentunya nanti akan ada pembahasan tipe-tipe soal seperti ini. Jadi jangan lupa Mas Bro dan Mbak Sis subscribe, like, dan share ke kawan-kawan Mas Bro dan Mbak Sis sekalian. Dan tak lupa Om doakan Mas Bro dan Mbak Sis itu lulus di SNBT tahun ini. Jangan lupa order buku SKS menguasai TPS dan tes literasi sistem kebut semalam dengan klik link yang ada di deskripsi. Buku SKS telah meluluskan ribuan pembacanya. Ini adalah salah satu contoh pembaca yang lulus UI dan UGM. Ini diterima di Ilmu Komputer UI dan ini diterima di Manajemen Kebijakan Publik UGM. Nah, semoga Mas Bro dan Mbak Sis menyusul jejak mereka semua. Baik, langsung saja Om Dodi akan membahas soal penalaran umum, tipe memperlemah dan tidak memperlemah. Berikut soalnya nih. Di sini ada pernyataan dari seorang ahli psikologi kerja dan di sini ada pernyataan apakah pernyataan ini memperlemah atau tidak memperlemah. Kita lihat pernyataan di soalnya, jumlah pekerja yang berasal dari generasi milenial saat ini semakin banyak. Ahli psikologi kerja menyebutkan bahwa pekerja milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat ahli psikologi kerja tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mencari yang namanya kalimat kunci. Nah, kalimat kuncinya ada di mana? Nah, ini dia ya. Memiliki komitmen organisasi yang rendah. Artinya komitmen organisasi yang rendah itu bisa jadi pegawai tersebut tidak loyal, tidak betah, inginnya pindah. Jadi kalau ada tekanan kerja, pegawai tersebut cenderung tidak betah. Nah, sekarang kita akan menguji pernyataan-pernyataan berikut ini, apakah pernyataan berikut ini memperlemah atau tidak memperlemah. Kita uji satu persatu. Pernyataan pertama. Pekerja milenial sering berpindah-pindah tempat kerja. Pernyataan ini tidak memperlemah, malah memperkuat. Pernyataan ini mendukung pendapat ahli psikologi karena seringnya berpindah kerja itu menunjukkan kurangnya ikatan jangka panjang dengan satu organisasi. Dan tentunya komitmen organisasi dari pegawai tersebut itu rendah. Nah, siapa yang rendah ya? Tentunya di sini adalah pekerja milenial. Pekerja milenial itu adalah pekerja yang kelahiran dari tahun 81 sampai tahun 96. Itu dinamakan generasi milenial. Generasi 97 ke sini itu generasi Z. Oke, jadi di sini jawabannya adalah tidak memperlemah. Lalu berikutnya, pernyataan kedua. Pekerjaan milenial memberikan ide-ide untuk tempat kerjanya. Di sini malah memperlemah. Jadi di sini bertentangan dengan pendapat ahli psikologi. Ini pernyataan ini memperlemah pendapat ahli psikologi kerja ya, karena memberikan ide baru itu menunjukkan bentuk keterlibatan dan komitmen yang kuat terhadap tempat dia bekerja. Nah, tentunya hal ini bertentangan dengan asumsi memiliki komitmen organisasi yang rendah. Jadi di sini untuk yang pernyataan kedua ini justru memperlemah. Lalu kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Banyak pekerja milenial yang bekerja di perusahaan untuk waktu yang lama. Nah, ini justru bertentangan dengan komitmen organisasi yang rendah. Jadi kalau komitmen organisasi yang rendah itu gampang pindah kerja atau gampang kabur ya, gampangnya itu seperti itu. Nah, di sini memperlemah. Ya, jika pekerja milenial tetap di perusahaan untuk jangka waktu lama, maka pekerja milenial tersebut memiliki komitmen dan loyalitas yang kuat tentunya. Nah, ini bertentangan dengan pendapat ahli. Jadi, kita bisa simpulkan ya, nomor 1 itu tidak memperlemah, ya, nomor 2 memperlemah, nomor 3 memperlemah. Nah, sekarang kita akan menguji pernyataan yang keempat dan kelima. Pernyataan yang keempat. Banyak perusahaan mengapresiasi etos kerja pekerja milenial. Nah, di sini justru malah memperlemah. Kenapa memperlemah? Apresiasi
atau penghargaan misalkan ya dari perusahaan terhadap etos kerja pekerja milenial itu dapat dianggap sebagai bahwa pekerja milenial tersebut memberikan dampak kontribusi positif dan tentunya punya komitmen yang kuat pada organisasi. Nah, pernyataan ini malah bertentangan dengan pendapat ahli. Jadi kalau orang yang komitmen organisasinya rendah, itu justru etos kerjanya itu rendah juga, ya, males-malesan, lalu nggak memberi kontribusi positif, ya, malah ngerecokin perusahaan, nggak ada komitmen. Nah itu ya. Nah di sini dia di sini memberi kontribusi positif dan memiliki komitmen. Nah ini bertentangan dengan pendapat para ahli ya. Oke, jadi udah jelas ya di sini adalah memperlemah. Lalu berikutnya, yang terakhir nih, banyak perusahaan yang mengeluhkan kinerja pekerja milenial. Nah ini justru malah tidak memperlemah. Dan ini pendapat ini mendukung pendapat dari para ahli psikologi kerja. Ya karena pekerja milenial memiliki komitmen yang rendah, biasanya perusahaan mengeluhkan kinerja dari pekerja milenial. Nah ini justru mendukung pendapat ahli psikologi ya. Nah sebenarnya ciri-ciri orang yang memiliki atau pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang rendah itu apa sih? Nah, yang pertama adalah sering pindah-pindah kerja. Lalu yang kedua, tidak pernah atau jarang memberikan ide-ide yang baik ya, untuk ke tempat kerjanya, yang ada malah recokin. Lalu berikutnya, kalau komitmen organisasi yang rendah itu ciri-cirinya adalah ya, nggak bertahan. Ya. Jadi di sini pekerjaannya itu dilakukan dalam waktu singkat, buru-buru, dan biasanya itu di perusahaan tersebut itu waktunya sebentar ya, 3 bulan pindah. Nah itu yang tidak memiliki komitmen organisasi yang bagus, alias komitmen organisasinya itu rendah. Lalu perusahaan itu tidak mengapresiasi, ya tidak mempresiasi. Kenapa? Ya karena kalau komitmen organisasi rendah, biasanya etos kerja pekerjanya itu adalah rendah juga. Dan tentunya ya kalau komitmen organisasi rendah pasti perusahaan itu akan mengeluh. Jadi kita bisa menjawab di sini ya pernyataan keempat dan kelima itu memperlemah lalu dan tidak memperlemah. Oke baik ya ini jawabannya. Nah sekarang Om akan beri variasi soal yang lebih sulit. Nah di sini Mas Bro dan Mbak Sis ini harus punya pengetahuan. Nah di sini tentang yang namanya digital marketing atau pemasaran online. Perusahaan XYZ itu telah melihat peningkatan penjualan setelah menerapkan strategi pemasaran digital yang baru. CEO ini adalah Chief Executive Officer ya. CEO perusahaan tersebut menyatakan bahwa keterampilan analitis tim pemasaran adalah faktor kunci dalam kesuksesan ini. Manakah dari pernyataan berikut ini yang mendukung dan tidak mendukung pendapat CEO tersebut? Pernyataan pertama kita lihat ya. Tapi tunggu, kita lihat dulu yang namanya kata kuncinya apa nih ya? Kata kuncinya adalah keterampilan analisis tim pemasaran adalah faktor kunci. Nah, sekarang ini pernyataan-pernyataan ini bagaimana? Apakah mendukung pernyataan CEO atau tidak? Nah, sekarang kita lihat di sini. Tim pemasaran sering melakukan A/B testing untuk mengoptimalkan kampanye iklan online. Nah, ini kalau ada soal kayak gini, ini bingung nih A/B testing itu apa? Nah, sekarang Om akan jelaskan A/B testing itu istilah dalam digital marketing atau pemasaran online ya. A/B testing itu dikenal sebagai split testing. Maksudnya gimana nih? Jadi metode pemasaran yang digunakan untuk membandingkan dua versi dari sebuah halaman web atau aplikasi untuk menentukan mana yang memberikan performa lebih baik. Atau misalkan ada iklan A, ada iklan B. Nah, iklan A ya, disiarkan, lalu ada iklan B disiarkan. Nah, kira-kira dari iklan A dan B yang memiliki impresi ya, atau respon yang bagus itu yang mana? Nah, itu yang dimaksud dengan A/B testing. Ya, A/B testing itu eksperimen di mana 2 atau lebih varian dari halaman ditampilkan kepada pengguna secara acak. Lalu datanya itu dianalisis secara statistik dan digunakan untuk menentukan mana yang lebih efektif
dalam mencapai hasil yang diinginkan. Misalkan banyak yang ngeklik. Jadi kalau banyak yang ngeklik itu artinya iklannya itu menarik. Dan banyak yang daftar atau banyak yang beli. Ya, ini yang dimaksud dengan A/B testing. Jadi jelas ya. Nah, makanya di sini kadang beberapa soal itu membutuhkan wawasan Mas Bro dan Mbak Sis sekalian. Nah, sekarang jawabannya apa nih kalau yang ini? Oke ya, ini pernyataan ini mendukung. Jadi tim pemasaran yang sering melakukan A/B testing untuk mengoptimalkan kampanye iklan online itu mendukung dari pernyataan CEO. Ya, ini mendukung pernyataan CEO ya karena A/B testing itu merupakan metode analitis untuk menguji efektivitas kampanye pemasaran atau menguji yang namanya iklan online. Ya, ini makanya di sini jawabannya adalah mendukung. Lalu pernyataan kedua, sebagian besar keputusan pemasaran didasarkan pada intuisi daripada data. Kalimat ini tidak mendukung. Ya, kenapa? Karena pernyataan ini tidak mendukung pendapat CEO. Kenapa? Ya, karena keterampilan analisis harus berdasarkan data, bukan intuisi apalagi emosi. Jadi di sini pernyataan ini tidak mendukung. Lalu yang ketiga, hasil pemasaran sering dianalisis menggunakan alat analitik canggih. Ya. Nah, ini pernyataan ini mendukung. Ya, biasanya analitik canggih itu misalkan analisis big data, lalu dinamakan dengan bisnis intelijen. Nah, itu contohnya ya. Ini Mas Bro dan Mbak Sis harus menguasai ini ya, yang namanya digital marketing. Nah, ini kenapa alasannya? Ya, pernyataan ini mendukung karena penggunaan alat analitik yang canggih, ya seperti bisnis intelijen atau big data analisis, itu menunjukkan adanya keterampilan analitis dalam tim. Ya, jadi ini adalah mendukung. Jadi kita bisa lihat di sini ya, yang pernyataan pertama itu mendukung, pernyataan kedua tidak mendukung, pernyataan ketiga itu mendukung. Lanjut kita berikutnya ke pernyataan keempat dan kelima. Nah, ini bagaimana? Ya, pernyataan keempat bunyinya adalah penjualan meningkat tanpa perubahan signifikan dalam strategi pemasaran digital. Nah, ini di sini pernyataan tidak mendukung. Nah, di sini Anda perhatikan ya, di sini ada penjualan meningkat tanpanya ini. Jika perusahaan meningkat tanpa penjualan, jika penjualan meningkat tanpa perubahan strategi, ini bisa menunjukkan adanya faktor lain yang berperan ya, selain dari keterampilan analitis tim pemasaran. Ya, pernyataan ini tidak mendukung. Lalu yang terakhir nih, anggota tim pemasaran memiliki sertifikasi profesional dalam analitik data. Nah, ini mendukung. Kalimat ini mendukung. Ya, kenapa? Karena ketika ya, timnya itu memiliki sertifikasi profesional dalam analitik data, misalkan punya sertifikat big data analis ya, atau market intelligence analis, ya maka di situ menunjukkan adanya keahlian terverifikasi dalam analisis data. Oke ya, jadi pernyataan yang keempat itu tidak mendukung, pernyataan yang kelima itu mendukung. Ya, jadi pernyataan yang mendukung itu jika tim pemasaran itu sering melakukan A/B testing, lalu yang kedua, sebagian besar keputusan itu didasari pada data dibanding intuisi apalagi emosi, lalu yang ketiga, hasil pemasaran itu sering dianalisis menggunakan alat analitik canggih. Oke, lalu berikutnya penjualan meningkat signifikan ya dengan strategi pemasaran digital. Ya, di sini karena kata tanpa ya berarti tidak mendukung ya. Lalu yang kelima, anggota tim pemasaran memiliki sertifikasi profesional dalam analitik data. Nah, ini jadinya dia mendukung ya. Oke, baik ya, alhamdulillah ya. Om sudah selesai membahas soal penalaran umum. Ya, semoga Mas Bro dan Mbak Sis bisa paham. Dan teknik di sini untuk pemahaman umum metode mendukung, tidak mendukung, atau memperlemah atau tidak memperlemah ya, Mas Bro dan Mbak Sis harus cari yang namanya kalimat kunci seperti ini. Oke, baik ya. Om akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.